Saudara, bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini di Surabaya, di Sidoarjo, Jawa Timur, saudara, maksud kami, Senin sore ambruk. Puluhan santri dilaporkan terluka akibat ambruknya bangunan pondok pesantren. Diduga sejumlah santri juga masih terjebak di bawah reruntuhan. Dari keterangan salah satu santri pondok pesantren Al-Kozini, bangunan ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Bangunan yang ambruk juga disebut sebagai bangunan yang kondisinya baru dan memiliki 3 lantai. Sidoarjo, Jawa Timur, saudara. Tampak ini ada tim gabungan sedang melakukan evakuasi. Untuk kejadian itu lagi ada kegiatan sholat asar. Oke, kemudian bangunan yang ambruk ini biasanya digunakan untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan sholat, untuk kegiatan mengajar dan mengaji. Masih dalam evakuasi yang masih terjepit di dalam. Kalau yang sudah diselamatkan ratusan, untuk kepastiannya masih didata sama santri-santri yang aktif, pengurus-pengurus santri itu. Untuk masalahnya bangunan baru. Proses evakuasi terhadap korban bangunan ambruk ini terus dilakukan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung datang dan melihat proses evakuasi. Emil memastikan proses evakuasi tidak berhenti sampai seluruh korban diselamatkan. Pemprov Jawa Timur juga telah mengirimkan sejumlah logistik untuk membantu proses evakuasi. Mahendra? Ya, hingga saat ini memang belum ada. Ada yang teriak-teriak di dalam, itu yang harus kita pastikan. Makanan, minuman terutama dan oksigen ini sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa segera kita berikan kepada anak tersebut dalam bentuk can supaya kesulitan bernapas bisa diatasi. Mohon geser ada. Ya. Pak, ada bantuan alat berat. Ibu Gubernur sudah mengkomando suplai logistik juga ke lapangan, lampu supaya ini malam bisa segera pelaksanaan tetap lancar dan juga dapur umum untuk memastikan semua operasional ini terdukung secara logistik. Berarti evakuasi akan dilakukan malam hari, Pak? Nggak berhenti sampai selamat, ya. Basarnas Surabaya terus melakukan proses evakuasi terhadap korban yang masih tertimbun bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit, menyebut proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati karena konstruksi bangunan yang miring. Miringannya itu masih memungkinkan sekali untuk runtuh kembali. Kita menjaga itu, makanya hanya peralatan tertentu yang kita gunakan. Karena dengan peralatan yang menggunakan mesin yang membuat getaran itu kita singkirkan dulu. Kita menggunakan alat yang sederhana, tapi yang masih bisa digunakan untuk membongkar seluruh runtuhan. Karena masih banyak sekali yang masih terdengar untuk menangis atau menjerit, ya. Artinya mereka masih hidup. Informasi selengkapnya, saudara, terkait dengan ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jack Robi di sana. Selamat malam, Jack. Jack, sampai saat ini apakah sudah diketahui jumlah korban yang masih terjebak dan sudah berhasil dievakuasi pada malam hari ini? Ya, sampai malam ini proses evakuasi korban santri yang diduga masih terjebak reruntuhan masih terus dilakukan. Ya, dari pantauan kami ada satu santri yang baru saja keluar dari reruntuhan yang dilakukan oleh pihak tim gabungan. Jack, ada satu korban yang berhasil dievakuasi. Jack Robi, apakah mendengar suara saya? Sepertinya audio kami dengan Jack Robi, saudara, mengalami gangguan. Nanti kami akan berusaha untuk menghubungi kembali untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini proses evakuasi yang dilakukan oleh tim terhadap para korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Jack Robi, selamat malam, Jack Robi.
Tadi saudara jurnalis Kompas TV Jack Robi sempat menyampaikan bahwa ada salah satu korban yang berhasil dievakuasi, namun kami belum bisa memastikan bagaimana kondisi korban yang berhasil dievakuasi dan sampai sejauh mana proses evakuasi ini akan terus dilakukan.